Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nisaka Imal Bila Samta Lubifa dengan NIM D1C124043. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari berikut. Pertanyaan nomor satu yaitu jelaskan perbedaan konsep sortasi dan grading pada hasil pertanian. Sebutkan contoh komoditas dan alat yang digunakan untuk masing-masing proses. Baik, sortasi adalah pemisahan hasil pertanian berdasarkan sifatnya, yaitu baik sifat biologis maupun sifat fisik. Adapun contohnya yaitu biji padi, buah mangga. Alat yang digunakan adalah alat mesin sortasi. Yang kedua yaitu grading. Grading adalah penentuan kualitas hasil pertanian berdasarkan standar baku yang telah ditetapkan. Contohnya telur, buah apel. Alat yang digunakan adalah timbangan atau mesin timbangan. Telur itu kita bagi atau menentukan kualitas dari telur itu kita lihat dari timbangannya, bentuknya gitu. Dua, mengapa proses pembersihan awal sangat penting sebelum pengolahan lanjutan? Jelaskan dampak terhadap mutu produk dan umur mesin. Dampak terhadap mutu itu adalah menghilangkan kotoran, debu, biji, tindih, dan bahan-bahan asing yang produk terdapat dalam bahan tersebut. Dan dampak terhadap umur mesin itu adalah untuk mencegah kerusakan pada bagian-bagian mesin yang akibatnya akan menjadi rusak pada mesin tersebut. Tiga, apa tujuan utama pengecilan ukuran dalam industri pertanian? Tujuan utama dalam tujuan utama pengecilan ukuran adalah memudahkan proses pengolahan lanjutan, meningkatkan luas permukaan, memudahkan penyimpanan dan pengangkutan, dan meningkatkan kualitas dari produk tersebut. 4. Jelaskan perbedaan prinsip kerja hammer mill dan dismill. Lengkapi dengan gambar dan jelaskan kapan masing-masing lebih tepat digunakan. Hammer mill adalah bahan dimasukkan ke ruangan giling, kemudian dipukul, digeser, dan dipecahkan oleh palu-palu yang berputar cepat dengan lubang yang menuju pelat tertentu. Dismill adalah bahan dimasukkan di antara dua cakram yang berputar, yang permukaan bergigi atau kasar. Nomor 5. Jika terjadi kerusakan biji selama pemindahan bahan, faktor apa saja yang perlu dievaluasi? Faktor-faktor yang perlu kita evaluasi dalam kerusakan biji adalah kita harus mempercepat pemindahan, ketinggian jatuhnya tingginya seberapa, dan kekerasan biji itu kayak mana, dan konsentrasi dari biji tersebut. 6. Mengapa viskositas fluida sangat berpengaruh terhadap pemilihan pompa? Viskositas adalah kekentalan fluida. Sangat berpengaruh pada pemilihan pompa karena pompa itu cocok untuk fluida encer. Karena fluida yang kental akan meningkatkan gesekan di dalam pompa, menurunkan debit dan efisiensi, bahkan menyebabkan overhead. Jadi, pemilihan pompa salah ter jika pemilihan pompa salah terhadap viskositas, pompa akan bekerja tidak optimal, cepat rusak, atau tidak dapat mengalir fluida sama sekali. Nomor 7.
Jelaskan alur kerja penanganan pasca panen satu contoh komoditas hasil pertanian dan cara pengolahannya menjadi produk yang menyinggung mesin yang digunakan pada tiap-tiap paham. Contohnya adalah biji kedelai menjadi minyak kedelai. Satu yaitu panen dan pengumpulan. Biji kedelai dipanen dengan mesin pemanen gabungan kemudian dikumpulkan dalam karung. Yang kedua itu pembersihan awal. Biji dibersihkan dari kotoran. Mesinnya adalah mesin penyaring dan pemisahan bobot. Ketiga yaitu sortasi dan grading. Biji disortasi berdasarkan ukuran dan keuntuhan menggunakan color sorter dan kisi grading kemudian diklasifikasikan menurut standar. 4. Pemanasan. Biji dipanaskan dengan minyak pemanas untuk mempermudah ekstraksi minyak. 5. Pengecilan ukuran. Biji digiling menjadi bubuk dengan dismil agar meningkatkan luas permukaan. 6. Ekstraksi minyak. Bubuk kedelai diekstraksi minyak menggunakan mesin pengepres hidrolik dan atau mesin ekstraksi cair. 7. Pembuangan limbah. Ampas kedelai dipisahkan dan dapat digunakan sebagai pakan ternak. 7. Pembekuan minyak. Minyak yang diekstraksi dibekukan dengan mesin pendingin untuk menghilangkan lemak jenuh. Jika ingin minyak bebas kolesterol. 10. Penyimpanan dan pengemasan. Minyak dimasukkan ke dalam wadah dengan mesin pengisian otomatis dan disimpan di ruang sejuk. Itulah jawaban-jawaban dari saya. Segitu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.